Jadi dan presentasi ini rencananya presentasikan secara baik. Jadi inti inti dari makalah ini adalah bahwa corporate governance eh, mengalami pergeseran. Awalnya ini ia dipahami sebagai alat pengawasan antara pemilik, dewan direksi, dan manajemen. Sekarang corporate governance menjadi instrumen strategis memperkuat transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, ESG, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi makalah ini reformasi kepercayaan sosial, kemudian kepemilikan jangka panjang dan stewardship, ESG, dan biodiversity reporting dan tata nasional. Lanjut, latar belakang mengapa corporate governance berubah. Pada awalnya corporate governance ini lahir untuk antara pemilik modal dan manajemen, atau yang dikenal sebagai agensi. Tetapi saat ini perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan, regulator, investor, dan generasi mendatang. Jadi karena itu, corporate governance berkembang dari sekedar pengawasan internal menjadi tata kelola yang lebih luas dan berkelanjutan dalam pemerintahan. Jadi ada empat isu besar, empat isu utama dalam review artikel ini. Pertama, eh, reformasi corporate governance dan kepercayaan publik. Kedua, corporate governance berkelanjutan dan kepemilikan jangka panjang. Ketiga, hubungan corporate governance dengan ESG. Keempat, hubungan corporate governance, kualitas tata kelola nasional, dan pelaporan biodiversitas. Keempat isu ini menunjukkan bahwa corporate governance kini tidak hanya bicara perusahaan, tetapi juga institusi, etika, lingkungan, dan kepentingan publik. Selanjutnya, untuk artikel pertama berkaitan dengan reformasi corporate governance, kepercayaan sosial, dan kebijakan keuangan. Jadi artikel pertama ini adalah dari Jaklo dan Wong tahun 2024. Artikel ini membahas reformasi corporate governance, kepercayaan sosial, dan kebijakan keuangan perusahaan. Jadi temuan utamanya menunjukkan bahwa reformasi corporate governance dapat meningkatkan pembiayaan eksternal dan investasi perusahaan. Yang menarik adalah dampaknya lebih kuat di negara dengan kepercayaan sosial rendah. Artinya ketika kepercayaan informal lemah, kepercayaan masyarakat lemah, maka aturan formal tata kelola menjadi sangat penting. Artikel kedua dari Kavadis dan Thompson tahun 2023. Eh, Artikel ini membahas sustainable corporate governance dan kepemilikan jangka panjang. Argumen utamanya adalah bahwa kepemilikan jangka panjang tidak otomatis menghasilkan keberlanjutan. Agar kepemilikan jangka panjang benar-benar mendukung keberlanjutan, diperlukan owner stewardship. Itu sikap pemilik yang bertanggung jawab, berorientasi jangka panjang, dan peduli terhadap kepentingan sosial serta lingkungan. Berikutnya, artikel ketiga
bertemakan corporate governance dan ESG dari Bu Ceti Arduino dan Perdicigi dari International Review of Financial Analysis. Di artikelnya ini dia mereview 91 artikel dari 41 jurnal periode tahun 2010 sampai 2023. Uh, isinya adalah ESG terdiri dari 3 dimensi, yaitu environmental. Jadi temuan Putus-putus ya. Hujan lebat mungkin Pak di sana. Iya, di Tenggarong hujan lebat ini Pak. Yang presentasi itu siapa ini? Pak Bandi ya? Pak Bandi tadi. Pak Bandi di Jember atau di Tenggarong? Saya di Tenggarong, Pak. Oh, Pak Bandi di Tenggarong ya? Siap. Lanjut. Akhir artikel keempat terkait biodiversity, laporan biodiversity ya. Jadi artikel keempat ini adalah dari penulisnya Razalin and Tim dan Malagila tahun 2025. Jadi artikel ini membahas corporate governance, kualitas tata kelola nasional, dan diversity reporting, laporan diversity. Jadi temuan utamanya menunjukkan bahwa kualitas corporate governance berpengaruh positif terhadap pelaporan diversity. Selain negara dengan kualitas tata kelola nasional yang kuat akan mendorong perusahaan lebih transparan dalam melaporkan dampaknya terhadap lingkungan dan biodiversitas. Jadi sintesis awal dari artikel tadi, terlihat adanya pergeseran besar. Awal corporate governance berfokus pada agensi kontrol, yaitu mengurangi konflik antara pemilik dan manajemen. Kemudian berkembang menjadi stakeholder governance, yaitu memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Saat ini arahnya menuju sustainability governance, yaitu tata kelola yang memperhatikan ESG, biodiversitas, dan tanggung jawab publik. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan Rusman. Slide berikutnya. Silakan Pak Rusman. Ya, terima kasih Pak Ban. Baik, saya akan lanjutkan presentasi. Slide ini menegaskan bahwa corporate governance harus dilihat sebagai gabungan antara struktur dan perilaku. Struktur meliputi dewan direksi, komite audit, aturan, kebijakan, dan transparansi laporan. Namun, struktur saja tidak cukup. Diperlukan perilaku aktor yang bertanggung jawab, beretika, memiliki kemampuan, dan peduli terhadap kepentingan jangka panjang. Jadi, tata kelola yang baik membutuhkan aturan yang kuat dan aktor yang berintegritas. ESG menjadi agenda baru dalam tata kelola perusahaan. Dimensi environmental berbicara tentang lingkungan. Dimensi sosial berbicara tanggung jawab kepada masyarakat dan karyawan. Dimensi governance berbicara tentang transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Perusahaan yang gagal mengelola ESG dapat menghadapi risiko reputasi, regulasi, pembiayaan, dan keberlanjutan. Oh, Pak Bandi, mohon maaf, slide-nya ditutup, Pak Bandi. Ya sudah, Pak Bandi, Pak Rusman. Belum, Pak, masih, Pak. Cuma slide-nya Pak Bandi ini kelihatannya keluar ini. Sebentar nih. Pak Bandi, slide-nya. Mohon maaf tadi ada gangguan ini, saya ada jaringan kayaknya. Sebentar saya share lagi. Ya, silakan dilanjut. Ya Pak. Ya. Oke, sudah Pak Bandi. sampai di sini tadi ya. Sampai di slide 13 tata Di sini kelola ya? nasional. Tata kelola nasional. Oke. Sini. Ya, tata kelola nasional. Slide 13. Di sini. Ya, siap. Saya lanjut. ESG sebagai agenda baru tata kelola. Jadi ketika kita melihat corporate governance tidak bisa dilepaskan dari kualitas tata kelola nasional. Perusahaan akan lebih mudah menjalankan tata kelola yang baik jika negara memiliki supremasi hukum, regulasi yang kuat, pengendalian korupsi, efektivitas pemerintahan, serta akuntabilitas publik. Karena itu, di Indonesia, penguatan corporate governance perlu berjalan bersama reformasi tata kelola publik, standar ESG, dan pengawasan lingkungan. Next. Ya, ada 4 implikasi penting bagi administrasi publik. Yang pertama, pembangunan tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara seperti perusahaan dan investor. Kedua, terjadi pergeseran dari government menuju governance. Ketiga, prinsip corporate governance memperkaya good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan fairness. Keempat, isu ini relevan bagi pembangunan daerah, terutama daerah berbasis sumber daya alam. Selanjutnya, next. Ya. Implikasi bagi administrasi publik dan governance. Yang pertama adalah aktor non-negara, perusahaan, investor, dan lembaga keuangan memiliki peran besar dalam pembangunan, bukan hanya tentang negara. Yang kedua, dari government ke governance, negara berperan sebagai regulator dan fasilitator ekosistem kelembagaan agar sektor privat bertindak transparan dan akuntabel. 3. Memperkaya good governance. Prinsip CG, transparansi, accountability, fairness, sustainability berkaitan langsung dengan prinsip good governance administrasi publik. Keempat, relevansi pembangunan daerah. Daerah bergantung sumber daya alam membutuhkan model governance yang mengendalikan dampak korporasi dan memastikan bahwa kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Lanjut, Pak Ban. Ya, kesimpulannya, kesimpulan corporate governance modern bukan bagi sekadar mekanisme pengawasan internal perusahaan. Ia telah berkembang menjadi sistem tata kelola yang menghubungkan struktur formal, perilaku aktor, kualitas institusi nasional, ESG, dan tanggung jawab berkelanjutan. Dengan demikian, corporate governance menjadi bagian penting dalam kajian administrasi publik dan governance modern. Demikian presentasi kami.
dari kelompok pertama kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, ceritanya ini tentang tata kelola perusahaan yang berubah ya, atau transformasi corporate governance. Ya, sebenarnya gini ya, minta maaf sebelumnya. Untuk tugasnya kan sebenarnya kita ingin melihat bagaimana kolaboratif governance gitu ya. Dalam satu kasus yang 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 sebenarnya bukan di corporate-nya, gitu. Tapi ingin memahami bahwa ada kolaborasi governance ya di tingkat regional atau nasional yang bisa kita kaji, kita dalami gitu. Tapi tidak masalah lah kalau nanti kelompok 2 apakah begini juga. Mudah-mudahan tidak ya. Ya sudah. Ini mohon izin Pak, kami sebenarnya kami dari kelompok 1 ini lebih pada ketinjauan teoritis, apa Ya, dari hasil ini Pak, mereview artikel, ada 4 artikel dari terindeks Scopus ya yang kami sajikan. Mohon maaf jika ini ya, kurang saya paham. relevan. Ini literatur Ya. review gitu ya. Nah, harapan saya di pertemuan 3 dan 4 itu ketemu praktiknya gitu. Udah tidak review lagi gitu. Tapi praktiknya gitu. Sehingga memang mata kuliah ini kan namanya ada praktiknya. Kita tidak mempraktikkan tetapi mempelajari praktik-praktik yang sudah ada gitu. Ya sudah, nggak masalah. Monggo Bapak Ibu dikomentari ini, ditanyain kelompok 1 ini. Ya, ini tentang corporate governance ini. Yang sudah berubah dari mana ke mana tadi itu. Ya, transformasi. Ya. Monggo Bapak Ibu sekalian, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Ini kok gak ada suaranya yang kelompok 2. Ya, Bu Andi, monggo. Baik, Pak. Andi. Mewakili kelompok 3, tadi saya menangkap bahwa tata kelola perusahaan telah mengalami pergeseran ya dari agensi kontrol menuju stakeholder governance, terus lalu perkembangan ke arah sustainability governance. Jadi perusahaan itu tidak lagi cukup hanya untuk mengejar keuntungan finansial, tetapi perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat dan kualitas tata kelolanya. Mohon maaf, di sini ada iklan suara anak saya. Nah, izin mengajukan diskusi kepada kelompok pertama. Jadi, apakah struktur corporate governance itu yang kuat selalu menjamin perilaku perusahaan yang etis? Bagaimana Pak Bandi, apakah mendengar suara saya? Izin, Pak Rusman. Tadi tadi agak sendat-sendat. Saya Oh tanggap ini, ya, apakah struktur corporate governance yang kuat ya kuat. selalu Iya, menjamin betul Bapak. perusahaan Izin. yang Iya, yang kuat selalu menjamin perilaku perusahaan yang etis. Terus yang kedua, izin. Terus bagaimana menurut pendapat kelompok Bapak mengenai hubungan antara kepercayaan sosial, regulasi formal, dan keberhasilan tata kelola perusahaan? Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Mohon izin. kepercayaan sosial dengan
Keberhasilan regulasi formal dan keberhasilan tata kelola perusahaan. Hubungannya, Bapak. dengan regulasi formal ya, Iya, Pak. Silakan, kelompok satu. keberhasilan perusahaan. Ya, betul. Dari Sudah, Pak. rekan-rekan yang lain ada lagi? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Andi. Monggo langsung dijawab atau Ya, masih menampung pertanyaan lain? Sepertinya Bu Dini tadi mau bertanya, ya. menanggapi. Monggo. Ada Pak Pak Dini Rusman, kayaknya. Pak Rusyanto mau menanggapi duluan? Eh, izin masuk Pak. Bu Silakan Dini Bu tadi sudah Budi. bicara. Mungkin pertanyaannya masih kurang lebih sama mungkin dengan kelompok Mbak Andi Tiwi ya. Seperti yang eh, saya tadi menyoroti, saya lupa itu Pak Bandi slide keberapa yang disampaikan bahwa ada 4 isu besar yang diangkat dalam artikel ini Pak. Pak isu besar di slide. Bisa ditampilkan lagi Pak, barangkali. Oke. Eh, implikasi atau Ya gambarnya seperti oh iya Pak, ya iya Pak, kayaknya ini. Slide awal kayaknya. Yang diagram ini itu, Pak. ini Nah, itu betul kayaknya. slide Oh iya, 5. oke. Slide 5 ya Pak ya. Mungkin Ya. pertanyaannya hampir serupa dengan Ibu Andi Pak. Jadi ini juga mungkin jadi pertanyaan kita bersama ya kalau kita bicara corporate seperti yang Bu Andi sampaikan tadi kan sekarang itu kadang-kadang perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan tapi juga tetap memperhatikan lingkungan. Poinnya seperti itu. Pertanyaannya mungkin kira-kira fakta di lapangan, ini kita bicara fakta di lapangan, apakah kira-kira kita punya data gitu Pak, apakah ada beberapa perusahaan yang sudah menjalankan tata kelola model seperti itu ya, jadi tidak hanya berorientasi keuntungan atau berorientasi publik, tapi juga menjalankan etika bisnis, jadi tidak sekedar hanya mengejar keuntungan Pak. Kira-kira apakah di dalam artikel ini juga menunjukkan data itu Pak, mungkin kira-kira arahnya mungkin ke sana Pak Bandi. Ya, terima Baik. kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terkait ada apa? Apakah ada perusahaan beberapa perusahaan yang menjalankan praktik corporate governance yang tidak hanya mencari keuntungan tapi eh, ah, etika ini tadi ya? Eh, Pak, saya juga ingin bertanya perwakilan dari kelompok 4. Baik, Jadi Mbak ini. gini Pak, tadi kan sudah dipaparkan dan sudah direview dari beberapa 4 artikel kalau nggak salah. Pertanyaan saya itu jika corporate governance memiliki prinsip yang jelas seperti yang disebutkan tadi sih, transparansi dan lain-lain, mengapa ketika kita melihat implementasi di Indonesia itu masih sering belum optimal, Pak? Contohnya nih, seperti kasus Jiwasraya atau Garuda Indonesia yang penerapan dalam corporate governance-nya itu masih cenderung dari segi formalitas atau bisa kita sebutkan masih gagal seperti itu, Pak. Jadi bagaimana praktek tata kelola corporate governance-nya seperti itu, Pak Bandi. Terima kasih. Seperti eh, Pak Andi macet-macet jaringannya. terima kasih. Sudah ada 3 penanya ya untuk didiskusikan. Sudah kami yang pertama tadi dari Bu Andi ya,
Apakah struktur governance yang kuat selalu menjamin berperilaku etis tadi? Saya kira struktur corporate governance perusahaan tadi yang kuat itu uh, adalah syarat penting, tapi bukan jaminan mutlak juga ya. Artinya corporate governance itu baru bisa efektif apabila tadi didukung dengan struktur formal. Struktur formal tadi oleh adanya budaya yang etis, integritas aktor di dalamnya, kemudian adanya transparansi yang nyata ya, tidak sekedar formalitas tadi, dan juga komitmen terhadap kepentingan stakeholder. Jadi saya kira struktur yang kuat tadi juga menjadi syarat penting ya. Kuncinya menjadi syarat penting, tapi yang tidak jadi jaminan mutlak. Yang penting adalah implementasinya tadi. Kemudian yang kedua, Bu Andi tadi kan hubungan antara kepercayaan sosial, regulasi formal, dan keberhasilan perusahaan. Artinya jika kepercayaan sosial tinggi tadi perusahaan itu dapat tumbuh karena hubungan bisnis didukung oleh norma kejujuran dan reputasi. Tetapi jika kepercayaan sosialnya rendah, jadi regulasi formal itu menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian, mengurangi kecurangan, dan juga membangun kepercayaan pasar. Jadi kepercayaan sosial dan regulasi formal itu saling melengkapi ya. Jadi kepercayaan sosialnya itu membangun legitimasi dan reputasi perusahaan, kredibilitas perusahaan ya. Sedangkan regulasi itu memberikan kepastian dan untuk dasar kontrol ya. Jadi keberhasilan perusahaan itu lebih mungkin terjadi jika perusahaan dipercaya secara sosial, juga sekaligus diawasi melalui regulasi yang jelas dan konsisten. Jadi saya kira tadi yang pertama, struktur yang kuat itu tidak selalu menjamin, tapi menjadi syarat penting. Tapi perilaku etis itu sangat bergantung pada integritas aktornya di dalam dan budaya organisasinya. Sehingga struktur tanpa etika itu bisa menjadi formalitas, bisa berubah menjadi formalitas. Karena itu corporate governance yang baik tadi harus menggabungkan antara struktur formal, budaya etis, dan tanggung jawab aktor. Kemudian singkatnya yang kedua, percayaan sosial yaitu memperkuat legitimasi dan reputasi serta kredibilitas perusahaan. Sedangkan regulasi formal tadi menciptakan kepastian dan pengawasan atau kontrol. Jadi di masyarakat dengan kepercayaan rendah tadi, regulasi formal itu menjadi sangat penting. Tetapi keberhasilan perusahaan paling kuat terjadi ketika kepercayaan sosial dan regulasi formal itu berjalan bersama. Silakan Pak Rusman, Pak Rusyanto, tanggapan mungkin. Ya. Tadi yang kedua Bu Tuti tadi menanyakan Ya. praktiknya di lapangan, tambahkan, Pak Bandi. apakah Ya. di Saya coba slide kelima tambahkan ya. apa yang disampaikan oleh dari Pak Bandi tadi dari pertanyaan Ibu Tiwi. Kalau menurut saya sebetulnya struktur korporat yang kuat tidak otomatis menjamin perusahaan bertindak etis. Karena kenapa? Karena struktur yang kuat biasanya berarti di dalam sebuah struktur korporat harusnya ada pembagian peran yang jelas, ada SOP yang rapi, pengawasan internal ada, terus adanya target bisnis yang terukur.
serta keputusan bisa dieksekusi konsisten. Ini merupakan sebuah struktur yang kuat. Eh, itu juga membantu mengurangi kekacauan dan risiko. Tetapi etika bergantung pada hal yang lain, juga seperti nilai yang benar-benar dijalankan pimpinan. Terus yang kemudian mungkin adanya insentif gitu ya, bonus, target, atau tekanan profit. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah budaya internal, adanya transparansi, kemudian keberanian orang untuk melapor. Terus, apakah pelanggaran benar-benar dihukum? Jadi memang yang menjadi paling penting di dalam sebuah korporat adalah di mana setiap orang atau aktor di dalamnya diberikan ruang atau tempat ketika mereka mengalami sesuatu hal di dalam proses aktivitas kegiatannya. Eh, Kalau kemudian ditanyakan dari Bu Tuti, apakah memang betul-betul ada? Ya, kami mungkin pada presentasi ini tidak sempat menyampaikan atau memberikan satu contoh real di korporat mana, tetapi saya melihat di beberapa medsos itu ada beberapa korporat hari ini yang terkenal. Saya agak lupa namanya, tapi sering muncul di medsos itu sebuah perusahaan skincare ya, dipimpin oleh seorang ibu. Saya melihatnya ada sesuatu yang beda gitu ya, di mana seluruh karyawan itu harus sholat berjamaah misalnya secara keseluruhan begitu ya, sebelum memulai aktivitas kegiatan yang lainnya. Artinya bahwa orang-orang yang ada di dalamnya atau aktor yang di dalamnya tidak hanya mengejar profitas, tetapi juga ada hal yang lain yang diperhatikan di dalamnya, termasuk juga memberikan bonus kepada karyawan-karyawannya. Seperti itu mungkin Pak Ban, mungkin Pak Rosyanto mungkin yang mau memberikan komentar, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya melihat menyikapi antara perusahaan, terutama pemerintah dulu untuk meyakinkan bagaimana dia menjamin investasi suatu perusahaan itu, sehingga terjalin dengan kebaikan. Artinya pemerintah selalu mengawasi perusahaan itu, dan perusahaan harus bertanggung jawab untuk masalah sosialnya ke masyarakat. Itu yang lebih penting. Memang suatu perusahaan itu selalu mendapatkan profit, tapi dengan kepentingan sosial itu lebih penting, sehingga perusahaan itu bisa terjamin dengan aman dan baik di perjalanan suatu usahanya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin terakhir yang tadi ketiga dari Mbak Ilmi ya, menanyakan terkait kendala di Indonesia itu kenapa cenderung formalitas. Jadi menurut kami kendala belum optimalnya implementasi CG di Indonesia itu adalah karena CG tadi sering terhenti pada level formalitas ya. Jadi perusahaan tadi sebenarnya memiliki struktur seperti pasti ada komisaris ya, komisaris independen, ada komite audit, ada SOP, dan juga ada laporan tahunan. Tetapi belum tentu juga struktur itu efektif untuk mengendalikan keputusan manajemen. Jadi kasus Jiwasraya tadi menunjukkan itu ada kelemahan tata kelola. Tampak misalnya ada rekayasa laporan keuangan, lemahnya kajian investasinya, lemahnya pengawasan reksadana,
juga serta pengambilan resiko yang tidak pengambilan resiko yang tidak tidak apa tidak tidak real ya. Jadi masalah utamanya bukan ketiadaan aturan tapi lemahnya integritas tadi, budaya kepatuhan, pengawasan efektifnya juga lemah, dan tindak lanjut atas temuan audit independennya. Jadi corporate governance yang baik tadi bukan hanya soal memiliki organ dan dokumen tata kelola, kelengkapan dokumen-dokumen kebijakannya gitu ya, tetapi persoalan apakah organ-organ tersebut berani, mampu, dan independen dalam mencegah keputusan yang merugikan perusahaan tadi, nasabah, dan juga kepentingan publik. Sekira itu dari Mbak Ilmi tadi ya. Jadi kendalanya lebih ke tata kelola internal organisasinya. Terima kasih. Ya, satu lagi pertanyaan. Silakan. Baik, mungkin dari saya Pak, izin. Monggo. Baik, kalau dilihat sebenarnya kan corporate governance ini kan berbicara tentang perusahaan ya, yang tujuannya itu sebenarnya melindungi kepentingan pemegang saham, meningkatkan kinerja perusahaan, kemudian memang membatasi penyalahgunaan wewenang gitu, mencegah. Kemudian namun kalau dilihat sih memang kelemahannya bisa dikatakan bahwa karena terlalu fokus pada profit oriented, maka ada hal-hal yang kemudian diabaikan, misalnya seperti kepentingan masyarakat, lingkungan, pekerja, kemudian komunitas lokal. Nah, walaupun dalam perkembangannya di di teori bukan teori, di konsep corporate modernnya itu kemudian sudah mulai mendukung sustainability melalui misalnya environmental, sosial, dan governance gitu ya. Kemudian ada tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, kemudian ada green governance, itu sudah mulai ada gitu. Namun tetap saja itu ada kelemahan dari isu lingkungan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini itu mengapa corporate government itu bisa dianggap lemah dalam menghadapi isu lingkungan, padahal kebanyakan perusahaan itu kan menggunakan sumber daya dari lingkungan sekitar, misalnya tambang batu bara gitu ya, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan kertas dan sebagainya itu kan banyak sekali, namun ke lingkungan itu bisa dianggap lemah gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, moga dijawab kelompok 1. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Satu aja cukup. Cukup Nanti dulu, kelompok Pak. 2. Satu aja. Ini waktunya Iya. sudah 1 jam di jalan. Mungkin rekan-rekan lain juga boleh menambahkan ya, tidak kelompok kami aja deh. Ya, Diskusi ya, diskusi. Pak Bani mau jawab kah? Siapa yang jawab sudah? Jadi ya, Kalau nggak ada saya dulu Pak, baru nanti Pak Saya Rusman. aja, saya lanjut, dulu. lanjut. Oke, Saya dulu, Pak Rusman. silakan Pak. Halo, artinya menanggapi masalah terkait masalah lingkungan apa yang disampaikan Ibu Dini tadi, artinya memang kita kembali tetap ke pengawasan pemerintah yang terkait. Itu harus ada pengawasan sehingga perusahaan-perusahaan itu dia lebih menertibkan itu. Tapi kalau pengawasan kurang, maka itulah lalai tentang lingkungan. Terutama juga ke masyarakat, masalah CSR-nya, masalah sosial dan budaya. Itu semuanya harus pemerintah, masyarakat
maupun perusahaan itu harus selalu berkolaborasi, sinergi, tetap mengutamakan pengawasan itu yang lebih penting. Kalau tidak ada pengawasan, lemahnya pengawasan itu, maka tata kelola itu akan lemah. Mungkin itu, terima kasih. Ada lagi jawaban kelompok 1? Iya, sebetulnya jawaban simpelnya itu perusahaannya itu nakal itu, Pak. Ya, Bandel ya, bandel. jadi gini, maksud saya gini, Setuju. eh, kan kalau kita bicara masalah lingkungan, apalagi kalau kita bicara korporat yang bergerak di bidang pertambangan engineering, sebelum adanya eksplorasi, eksploitasi itu kan dimulai dari AMDAL gitu ya. Artinya eh, sebelumnya itu ada aktivitas kegiatan ya yang dilakukan bersama-sama baik korporatnya maupun dengan pemerintah maupun bahkan eh, masyarakat setempat gitu ya. Tetapi pada saat perjalanannya memang ternyata tidak dilaksanakan. Karena kenapa? Karena banyak hal. Salah satunya adalah bicara tentang konflik internal di korporat itu sendiri. Terus yang kedua juga bicara tentang interest, kepentingan antara korporat dengan pemerintah itu sendiri. Kalau di tempat kita misalnya, khususnya di Kutai Kartanegara, kita melihat banyak sekali lubang-lubang tambang yang kemudian tidak ditutup, apa dan sebagainya. Kita sebetulnya tidak juga berpikir buruk gitu. Artinya bahwa tanggung jawab dari korporat-korporat ini di mana kan gitu ya. Ya beberapa aktor di lapangan itu sering bilang ke kita bahwa mereka sudah bayar pajak gitu ya. Mereka sudah melakukan AMDALnya dibayar ke pemerintah kan begitu ya. Nah, ini kadang-kadang batasan-batasan ini kadang-kadang itu jadi masalah gitu. Sebetulnya yang paling bertanggung jawab itu siapa gitu. Kalau dalam teori itu jelas yang tanggung jawab itu adalah perusahaan kan gitu. Orang dia yang gali kok tiba-tiba nggak ditutup gitu kan. Nah, itu masalahnya. Maka memang yang perlu kita perhatikan adalah adanya sebuah konsistensi dan integritas bersama dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan dalam hal ya, dalam hal pelaksanaannya. Karena kalau tidak ya akan terus jadi seperti itu. Nah, jadi begitu Pak Ban. Ada yang mau ditambahkan silahkan. Silakan Pak Bandi. Ya, jadi tadi saya tambahkan sedikit, apabila perusahaan tadi terlalu fokus pada kepentingan jangka pendek ya, mengabaikan eh, apa eh, kewajibannya tadi terhadap masyarakat ya. Jadi corporate governance ini jadi lemah ketika hanya mengontrol manajemen tapi demi keuntungan pemegang saham saja. Tetapi gagal mengontrol dampak perusahaan tadi terhadap masyarakat dan lingkungan itu gagal. Jadi itu yang terjadi. Jadi terlalu mengejar keuntungan gitu ya. Dan saat ini ya di Kukar mulai ini ya dampak ada banyak PHK sudah ya, ada banyak PHK tadi, dampak dari penurunan produksi gitu. Mungkin ada lagi tambahan? Bagaimana Bu Dini? Iya, terima kasih untuk kelompok 1 atas jawabannya. Ya, harus puas ya Bu, meskipun Pak Bandi CS bukan pemas. Guyonan aja.
Ya, berbicara tentang corporate governance itu kan hampir sama dengan apabila eh, apa ya, dari sisi pemerintah itu namanya good eh, GCG, Pak. governance, ya good governance ya. Intinya bagaimana menciptakan tata kelola yang baik pada masing-masing aktor gitu ya. Nah, titik temunya sebenarnya bagaimana mereka kolaborasi itu. Kalau membahas tentang good corporate governance atau good governance itu ya masing-masing internal di antara kedua aktor itu atau masing-masing aktor. Ketemunya itu di kolaboratif sebenarnya. Nah, persoalannya aktor civil society itu menjadi kontrol ya bagi kedua pihak ini. Maka tadi ada banyak dibahas tentang isu lingkungan, ya, isu etika perusahaan, terus bagaimana mereka melaksanakan CSR, ya. Kalau dibilang hubungannya dengan etika perusahaan, ya, memang itu etika perusahaannya, sama dengan etika pemerintahnya, gitu ya. Isu-isu lingkungan itu sekarang ini banyak dikontrol oleh ormas-ormas, LSM, ya, banyak LSM yang mengkritik bagaimana praktik-praktik perusahaan. Ya. Kita ketahui bersama bahwa sempat CPO kita tidak diterima kan di dalam pemasarannya di dunia, di Eropa, gitu ya. Karena ditengarai bahwa pembukaan lahan-lahan untuk kelapa sawit itu kan ya tidak sesuai gitu ya. Alih fungsi lahannya merusak habitat asli gitu ya. Sehingga kemudian produksinya juga tidak diterima gitu ya. Cuma persoalannya mereka punya strategi untuk pemasaran itu. Ya, ini jadi tantangan mereka gitu ya. Dan tantangan kita bersama. Artinya perusahaan tuh apa ya, punya strategi sendiri untuk mengatasi itu gitu ya. Sehingga ya kerusakan lingkungannya tetap jalan, bisnisnya tetap jalan gitu ya. Ya, jadi kontrol memang penting gitu ya. Ya, saya kira mungkin kalau Bapak Ibu ingin meneliti tentang transformasi good corporate governance itu kalau bisa jelas tujuannya gitu ya. Maksudnya jelas tujuannya itu apa? Namanya kata transformasi itu dari mana ke mana gitu. Kalau membahas tentang transformasi aja itu kan bahas tentang konsep-konsepnya gitu ya. Tapi menarik apabila kemudian kita bisa menemukan perubahan paradigma ya dari model good corporate government yang A ke B gitu ya. Nah, ini menarik gitu. Nah, ya tapi barangkali untuk yang kita bahas dari kelompok satu ini ya literatur review tentang apa itu transformasi gitu ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu barangkali kita semua sudah paham tentang apa yang dijelaskan oleh kelompok satu. Ya, kita beri penghargaan, apresiasi. Ya, oke Kak. Tangan Pak biar kedengaran. Ya, ya, repotnya ini kalau tepuk tangan di Zoom ini harus dibuka Iya dulu. Pak, harus kedengaran Pak. Ya, Bravo kelompok satu. nah, oke, kelompok satu. Ya, sekarang kelompok dua, monggo Bapak Ibu disiapkan. Siapa yang Baik, izin share dulu sebentar, Pak. siap?
Apakah sudah bisa terlihat, Pak? Jelas. Oh, Monggo hilang lanjut. lagi. Jelas. Sudah terlihat. Iya. Bapak Ibu yang lain terlihat? Izin saya kehilangan, Pak, sebentar. Diulang. Sisi share-nya, stop share dulu. Sini. Ya. Ya, izin Bapak Ibu. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Waalaikumsalam. Ibu, selamat sore Pak Catas. Eh, Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan sebuah artikel. Sebenarnya kemarin tuh ada beberapa artikel yang kami ambil, tetapi kemudian dibilang untuk satu artikel biar kita tetap fokus gitu. Eh, Sebelumnya izin Pak, sebenarnya kami ada 4 orang. Saya, Ibu Melati Dama, Pak Rido, dan Mbak Tuti. Namun kebetulan hari ini Ibu Tuti harus melakukan ada scan kepala gitu, kurang sehat, jadi Mbak harus ke rumah Melati, sakit. Mbak. Oh iya Mbak Melati, sorry, Mbak Melati, Mbak Tuti, sorry Mbak Tuti. Harus ke rumah sakit. Jadi kami bertiga akan mempresentasikan. Baik, jadi yang akan kami presentasikan di sini bisa dilihat dari judulnya itu adalah From Practice to Praxis, ASEAN Transnational Climate Governance Network as Communities of Practice. Ini adalah artikel Scopus karya dari Vergemari Salazar yang terbitkan di tahun 2023. Karena skalanya adalah skala regional, maka kami memilih untuk ASEAN. Jadi artikel ini menarik untuk dibahas karena di sini membahas tata kelola iklim ASEAN bukan hanya sebagai proses formal antar negara, tetapi sebagai praktek sosial yang berlangsung melalui jaringan transnasional, yang artinya kebijakan iklim ini tidak hanya lahir dari meja perundingan resmi, tetapi juga dari interaksi sehari-hari antara pemerintah, NGO, ilmuwan, ada donor, komunitas lokal, dan aktor non-negara lainnya. Jadi bisa dikatakan ada contohnya itu dalam isu pertanian cerdas iklim, kebijakan tidak hanya terbentuk oleh kementerian, tapi juga oleh pengetahuan petani, riset ilmiah, pengalaman NGO, dan dialog regional. Ya, di sini bisa kita lihat adalah paradoks dari tata kelola iklim ASEAN, itu menyatakan paradoks utama dalam tata kelola iklim ASEAN itu di satu sisi tata kelola iklim itu menuntut inklusivitas karena persoalan iklim itu tidak hanya menyentuh banyak sektor tapi juga aktor ya seperti NGO, komunitas lokal, ilmuwan dan masyarakat itu terdampak, itu yang harus perlu dilibatkan. Ya, namun di sisi lain bisa dikatakan bahwa ASEAN memiliki hambatan normatif berupa prinsip kedaulatan antar negara gitu. Jadi di masing-masing negara itu memiliki kedaulatan, jadi non intervensi juga ada dan konsensus. Nah, prinsip ini menjaga stabilitas kawasan tetapi sekaligus dapat membatasi partisipasi antar aktor non-negaranya. Nah, pertanyaan pentingnya kemudian adalah sejauh mana jaringan transnasional di ASEAN itu benar-benar dapat menjadi ruang partisipasi sejati bagi aktor non-negara. Contohnya masyarakat pesisir yang terdampak pada perubahan iklim mungkin belum memiliki pengalaman langsung tentang abrasi dan banjirop gitu. Tapi suara mereka belum tentu masuk ke forum regional ASEAN karena prosesnya itu lebih banyak dikendalikan oleh aktor negara. Di sini kita bisa lihat dari kerangka 3 konsep utama yang digunakan itu adalah practice teori, participatory governance, dan communities of practice-nya. Jadi yang pertama itu practice teori, melihat bahwa struktur sosial itu terbentuk dari tindakan yang berulang. Jadi tata kelola itu tidak hanya dilihat dari aturan tertulis, tapi dari kebiasaan, interaksi, dan pola kerja sehari-hari. Artinya governance bukan hanya bicara tentang dokumen resmi atau struktur formal, tetapi juga praktek sehari-hari seperti rapat,
negosiasi, pertukaran data, penyusunan pedoman, dan interaksi formal lainnya. Nah, yang kedua itu adalah partisipasi governance, tentang pentingnya membuka akses pengambilan keputusan bagi aktor non-negara agar kebijakan menjadi lebih demokratis dan responsif. Kemudian kedua teori tersebut dipertemukan oleh Wenger itu dalam melalui konsep communities of practice. Jadi menurut Wenger di sini pembelajaran kolektif itu terjadi ketika aktor-aktor yang terlibat dalam praktik bersama itu berbagi pengetahuan dan membentuk repertori bersama. Nah, di sini kemudian muncul konsep yang dinamakan sebagai praksis. Nah, praksis itu bukan hanya praktik biasa, tetapi praktik yang menghasilkan transformasi sosial dan partisipasi bersama. Contohnya itu adalah jika NGO hanya hadir sebagai peserta seminar, itu dikatakan praktik biasa. Tetapi jika NGO itu ikut menentukan agenda kebijakan nasional, kebijakan regional, itu maka bisa dikatakan sebagai praksis. Ini adalah membandingkan 3 jaringan dalam tata kelola iklim ASEAN. Yang pertama itu adalah ARKNFCC, yaitu the ASEAN Regional Knowledge Network and Forest Climate Change. Itu berfokus pada negosiasi hutan dan iklim dalam konteks UNFCCC yang karakteristiknya itu sangat tertutup dan dipimpin hanya oleh negara. Ya, jadi aktor non negara itu hanya dilibatkan sebagai narasumber saja secara teknis itu apabila diperlukan. Yang kedua adalah the Asian ASFN atau the Asian Social Forestry Network. Jadi jaringan ini lebih terbuka dibandingkan yang pertama, yang fokus dari jaringan ini adalah perhutanan sosial dan pedoman regional. Dalam jaringan ini kemudian NGO dan donor itu mulai berperan sebagai penghubung antar kebijakan regional dan komunitas lokalnya. Dan yang ketiga adalah ASEAN CRN atau the Asian Climate Resilience Network. Ini menjadi jaringan paling terbuka dan fleksibel di antara ketiganya. Fokusnya itu lebih kepada pertanian dan cerdas iklim. Nah, dokumen itu dibagikan secara terbuka dan aktor masyarakat sipilnya terlibat lebih aktif. Jadi semakin fleksibel, bisa dikatakan semakin fleksibel struktur jaringan itu biasanya semakin besar juga ruang partisipasi dari aktor non-negara. Contohnya itu misalnya dalam isu pertanian cerdas iklim, petani dan NGO itu sering lebih aktif dilibatkan karena mereka memiliki pengalaman langsung di lapangan. Sedangkan dalam diplomasi internasionalnya, itu ruang lebih banyak dikuasai oleh elit birokrasi negara apabila berbicara hanya di ranah antar negara saja. Nah, untuk selanjutnya silakan kepada Pak Ridho untuk melanjutkan. Slide ini menunjukkan bahwa partisipasi slide 5, Bu. Oh, maaf. Slide ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam jaringan internasional atau regional yang kami angkat adalah ASEAN diperangi 2 kekuatan, yaitu pendorong dan penghambat. Yang mana kekuatan pendorongnya meliputi keterbukaan jaringan, inklusif, beragam aktor, trust antar anggota, otoritas, pengetahuan ilmiah lokal. Namun kekuatan penghambat juga kuat, jadi sama-sama kuat nih. Kekuatan penghambat seperti silo institusional atau fragmentasi antar sektor, norma kedaulatan negara, prinsip non-intervensi, yang selanjutnya adalah kewajiban konsensus atau memperlambat. Ini cenderung membuat lambat proses ya. Intinya, partisipasi memang ada, tetapi masih terbatas. Aktor negara dapat hadir, memberikan masukan, bahkan menyuplai pengetahuan, tetapi belum tentu mereka memiliki kuasa untuk mempengaruhi keputusan akhir. Nah ini menunjukkan bahwa governance transnasional, yaitu Asia, masih didominasi oleh logika negara. Contohnya saja misalnya NGO dapat menyampaikan
data kerentanan masyarakat adat terhadap perubahan iklim, namun keputusan final tetap tergantung pada persetujuan negara-negara ASEAN atau pemerintah masing-masing negara. Di slide selanjutnya, nah ini kami mengapresiasi kritis tentang artikel ini ya. Mengapa artikel ini penting? Kita melihat kontribusi penting artikel ditulis oleh Salazar et al. Itu adalah artikel ini menggeser pandangan antara pendekatan tradisional menuju pendekatan mikropraktik. Nah, pendekatan tradisional biasanya itu fokus pada institusi formal, terus tata kelola dari institusi formal, dokumen resmi, blueprint, perjanjian antar negara. Sementara Salazar dalam artikel ini menunjukkan bahwa tata kelola juga dibentuk oleh lokakarya, forum teknis, negosiasi informal, penyusunan pedoman, dan pertukaran pengetahuan sehari-hari. Kekuatan pada tulisan Salazar ini adalah kemampuannya menunjukkan bahwa tata kelola iklim bukan hanya deklarasi elit, tetapi proses sosial yang dibangun melalui praktik rutin. Dengan kata lain, institusi tidak hanya dibentuk dari atas, tapi juga dari praktik keseharian para aktor. Contohnya, hubungan informal antara birokrat ASEAN, NGO bisa lebih berpengaruh daripada rapat resmi formal. Selanjutnya tentang slide kritis, kami juga mengkritisi dari artikel Salazar ini. Kritik pertama ada kritik metodologis, artinya menunjukkan teori praktek yang ideal membutuhkan pemahaman mendalam tentang rutinitas, interaksi, dan performalitas aktor. Namun metode yang digunakan hanya berbasis 9 wawancara dan ditunjukkan dokumen dan menunjukkan dan tinjauan dokumen maksudnya. Ini membuat analisis berisiko terlalu bergantung pada perspektif elit, terutama pemerintah, pakar, dan aktor formal. Kritik utamanya, kami mengkritik ini adalah adanya kekosongan atau minim suara akar rumpun. Analisis lebih banyak berasal dari perspektif elit pemerintah dan jaringan internasional. Masyarakat adat, petani, maupun komunitas itu suara akar rumput itu tidak secara cukup terdengar dalam kebijakan iklim. Contohnya saja jika penelitian ini membahas pertanian cerdas iklim, tetapi tidak mewawancari petani. Nah, ini kekurangan dari artikel Salazar. Nah, maka analisisnya berpotensi menjelaskan partisipasi dari sudut pandang institusi, bukan pengalaman nyata kelompok terdampak. Selanjutnya adalah kami mengkritik tentang teoritis, tentang bias elit dan perbandingan tentang konsep praksis. Artikel ini dari Salazar itu menulis tentang apa ini namanya istilah praksis. Nah, di artikel ini sering diangkat praksis untuk menggambarkan partisipasi yang bermakna, namun ikut menentukan keputusan. Disinilah letak kritik teoritisnya. Dalam slide ini kita menunjukkan spektrum transpirasi dari, mohon maaf, saya ulang ya. Slide menunjukkan tentang spektrum partisipasi dari partisipasi konsultatif atau teknokratif menuju partisipasi deliberatif dan transformasional. Artinya aktor non-negara memiliki kemampuan nyata mengubah relasi kuasa. Contohnya, jika NGO hanya diminta memberikan data kerusakan hutan, tetapi tidak ikut menentukan arah kebijakan restorasi hutan, maka partisipasi masih bersifat konsultatif, belum sampai pada level praksis yang transformatif. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Tuti Widewati. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Rido. Saya sekaligus sebagai penutup nanti ya, Bapak dan Ibu, sedikit lagi
Oke, baik. Kita masuk ke slide 9 tentang kritik politis ya. Dalam slide ini kami memaparkan bahwa di 5 norma ASEAN ya ada prinsip konsensus dan non intervensi memang penting sepertinya untuk menjaga stabilitas kawasan yang sangat beragam seperti kita ketahui. Yang kita ketahui juga bahwa ASEAN terdiri dari negara dengan sistem politik yang sangat beragam, sehingga prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan antar negara. Namun di sisi lain, norma yang sama juga dapat memperlambat transformasi ya, atau tata kelola iklim. Reformasi partisipasi kadang sulit juga dilakukan jika setiap perubahan harus menunggu kesepakatan semua negara gitu ya. Jadi menunggu respon dari semua negara. Akhirnya di sini muncul pertanyaan baru ya. Apakah kira-kira tuh ASEAN dapat memperluas partisipasinya tanpa meruntuhkan prinsip dasar kerjasama kawasan? Itu mungkin jadi pertanyaan utama. Contohnya negara-negara ASEAN memiliki kapasitas dan kepentingan yang berbeda dalam isu iklim. Seperti negara kita mungkin juga berbeda dengan negara lain. Negara yang sangat bergantung pada industri ekstraktif mungkin lebih berhati-hati ya terhadap kebijakan iklimnya. Dibanding mungkin dengan negara yang rentan terhadap seperti yang kita ketahui misalnya isu kenaikan air laut. Oke, next slide berikutnya. Oke, slide berikutnya ini kami membahas tentang sintesis implikasi ya. Slide ini mungkin secara garis besar memaparkan bagaimana menyatukan implikasi antara teori dengan praktisnya ya. Secara teoritis mungkin artikel ini artikel ini menunjukkan bahwa community of practice belum tentu cukup gitu ya. Teori ini mungkin perlu dilengkapi juga dengan analisis relasi kuasa. Jadi isinya bisa ditambahkan misalnya siapa saja yang menentukan agenda, siapa yang boleh berbicara, dan suara siapa yang harus diakomodasi. Gitu. Secara praktis, ASEAN perlu meruntuhkan juga silo antar sektor dan membangun mekanisme institusional untuk menjamin keterlibatan akar rumput tadi yang seperti Pak Rido sampaikan juga, serta memastikan masukan masyarakat yang benar-benar mempengaruhi kebijakan final. Oke, contohnya kalau kita ambil contoh misalnya forum ASEAN tentang iklim seharusnya tidak hanya mengundang kementerian yang selama ini mungkin sering dilakukan ya, atau ahli teknis, mungkin bisa juga mengirimkan ya perwakilan petani, masyarakat adat, atau mungkin komunitas pesisir di daerah pesisir pantai dan kelompok rentan yang secara sistematis yang terdampak. Gitu ya. Oke, next. Di slide ini agak warna-warni nih ya. Saya awal ya. Oke. Di slide ini tergambar ya ada 5 peta jalan riset lanjutan. Jadi kami menawarkan artikel ini menawarkan 5 agenda riset lanjutan. Yang pertama itu dari bawah ada langkah pertama, perlu operasionalisasi indikator praksis ya, artinya peneliti harus menentukan ukuran partisipasi, misalnya akses bicara, pengaruh terhadap keputusan, dan keberlanjutan keterlibatan. Nextnya itu ada langkah kedua. Di sini mungkin dinyatakan perlu transisi ke pendekatan etnografi melalui observasi langsung dalam forum-forum ASEAN. Lalu langkah ketiga, perlu inklusi suara akar rumput, terutama petani, tadi yang kami sebutkan di atas, nelayan, masyarakat adat, dan komunitas rentan. Lalu yang keempat, ini mungkin juga harus jadi pertimbangan, jadi perlu pelacakan dampak kebijakan, yaitu melihat apakah forum regional benar-benar sudah mempengaruhi implementasi lokal. Itu juga sangat penting. Lalu yang kelima, perlu komparasi sepertinya secara sistematis antar jaringan untuk menjelaskan mengapa ada jaringan yang lebih terbuka dibanding yang lainnya. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, ini slide penutup. Mungkin secara garis besar dapat disimpulkan bahwa artikel ini menegaskan bahwa perubahan tata kelola iklim tidak hanya ditentukan oleh struktural formal ya atau dokumen kebijakan dan perjanjian antar negara. Perubahan juga dibentuk oleh praktik sehari-hari ya. Jadi ada
cara aktor saling berbagi pengetahuan, membangun relasi juga, dan memperjuangkan kepentingan serta menciptakan ruang partisipasi. Namun di sisi lain, partisipasi yang bermakna tidak cukup hanya menghadirkan aktor non-negara dalam forum, mereka juga harus memiliki akses suara dan pengaruh nyata terhadap keputusan. Oke, mungkin simpulannya kurang lebih seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kami buka juga ruang diskusi untuk Bapak dan Ibu. Kalau bisa jangan banyak-banyak pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita ditantang ini di paparan kelompok 2 untuk memahami ya skema kolaborasi global ya ASEAN, tentang pentingnya beberapa forum yang membuka inklusivitas dari peran di luar negara, bahkan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Baik, silahkan kelompok 1, 3, 4 untuk bisa mendalami sajian dari kelompok 2. Coba izin Bapak masuk, izin Pak. Silahkan, moderatornya siapa? Moderatornya kelompok 2 siapa? Monggo. Silakan Pak Arif. Rekan Tarif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catas dan teman-teman tadi yang presentasi. Menarik ya mengkaji ASEAN itu. Tapi yang ingin saya diskusikan gini, seringkali munculnya sesuatu yang kurang inklusif di tataran ASEAN itu karena sudah ada semacam perbedaan gitu ya, status yang dimaknai oleh masing-masing negara, itu yang kemudian terjadi kesenjangan gitu. Misalnya Singapura merasa lebih maju dari yang lain sehingga ya merasa berkuasa dan lain sebagainya, yang kemudian ada nilai-nilai yang kemudian dipaksakan ke negara-negara yang sebetulnya belum siap. Dan maksud saya, apakah di artikel ini juga memuat bahwa ada masalah yang lebih urgent sebetulnya? ASEAN itu bisa seperti yang digambarkan di artikel itu kalau kita duduk bersama dengan posisi yang sama, egaliter. Nah, itu baru nanti memungkinkan untuk membahas masalah iklim dalam konteks regional. Selama ini yang ada, pengamatan saya ya, yang ada tidak seperti itu. Misalnya di negara kita ini sebetulnya ada kerusakan terkait dengan pengambilan bibit lobster, itu yang sedang kami teliti di Jember, di kawasan Bande Alit. Tapi ternyata ini ditunggu untuk dikirim ke Vietnam. Negara Vietnam sangat menerima barang ilegal itu. Nah, ini kan ngerusak alam itu. Nah, akhirnya kan kalau ini tidak disinkronisasi, gimana bisa kita duduk bersama kemudian ngomong tentang perubahan iklim ketika masih sangat saling mencurigai, tidak ada trust di antara kita gitu. Apalagi kasus sawit misalnya ya. Malaysia dengan Indonesia selaku dulu gesek-gesekan terkait CPO gitu. Kenapa kita nggak duduk kemudian ada harga bersama di kawasan ASEAN? Nah, kebersamaan dalam konteks kesetaraan inilah yang menurut saya kadang masih tidak ada titik temu di ASEAN itu. Yang ada saling curiga, saling kompetitor internal di ASEAN. Yang ini akan semakin mengkerdilkan ASEAN kalau tidak segera ada kesepakatan yang lebih teknis gitu ya. Ya, maksud saya, apakah sampai dibahas seperti itu bahwa ada hal kunci yang akan tetap jadi masalah di ASEAN ketika negara-negara di ASEAN itu masih merasa ada yang superior, kemudian merasa berkuasa, kita tidak egaliter. Itu awal yang ingin saya sampaikan sebagai pemicu diskusi. Terima kasih Pak Catas dan teman-teman. Monggo. Lanjut, bagus Pak. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Arif atas masukannya tadi tanggapannya. Mungkin nanti kami bisa dijawab oleh Bu Dini sama Bu
Tutik nanti atau sama Bu? Makasih Pak Ridho. Ya baik, mungkin sedikit tanggapan dari saya ya Pak Arif terkait dengan pertanyaan. Kalau di dalam artikel memang dia menyajikan seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa memang eh, masyarakat terutama kelompok-kelompok rentan dan non pemerintah itu memang harus dilibatkan gitu karena kalau berbicara tentang bagaimana kita mengatasi di dalam artikel tapi tidak secara teknis yang dimaksudkan oleh Pak Arief tadi bahwa bagaimana sih caranya secara teknis kalau ada dia hanya dalam artikel ini memang hanya merujuk pada suatu suatu rekomendasi atau saran gitu bahwa daripada hanya secara teknis tadi ya yang dikatakan kalau praktis itu ya hanya pertemuan saja antar negara tetapi harus benar-benar melibatkan orang-orang yang memang atau aktor yang memang terlibat merasakan dampak dari permasalahan iklim tersebut. Nah, memang kalau bicara kesenjangan itu muncul memang kita semua tahu bahwa negara-negara di ASEAN itu berbeda-beda dalam sistem administrasi negaranya gitu ya. Jadi memang secara pemerintahan, secara hukum dan sebagainya itu berbeda-beda karena isu iklim itu sendiri itu kan merupakan isu yang sebenarnya kalau kita di satu regional itu kurang lebih mirip-mirip, hanya saja yang membedakannya adalah sistem pemerintahannya dan cara penanganannya di masing-masing negara gitu ya. Jadi memang akan ada kesulitan kalau masing-masing negara itu memang saling memprioritaskan permasalahannya terkait iklim ini. Nah, seperti kalau di negara kita itu kita selalu terutama di daerah kita ya itu kita selalu sibuk dengan masalah batu bara, kemudian CBO yang seperti sawit gitu ya, yang seperti dikatakan sebentar di negara lain mungkin mereka tidak punya hal itu, tetapi yang berbeda misalnya di Singapura mereka itu mempunyai lahan yang terbatas, mereka tidak punya sumber daya alam seperti kita gitu ya. Jadi pengelolaannya akan berbeda-beda gitu. Memang kesenjangan kerjasama ASEAN ini itu merupakan isu yang sangat bisa dikatakan state sentris ya, hanya permasalahan-permasalahan di dalam negara itu sendiri gitu. Jadi memang perlu banyak diskusi gitu dan melibatkan aktor-aktor yang memang merasakan hal tersebut. Misalnya begini, apa kebutuhan negara-negara ASEAN yang sama gitu kan? Permasalahan apa yang memang selalu selalu terjadi di negara-negara di ASEAN ini, misalnya kekurangan energi, misalnya gitu ya, terkait dengan permasalahan kurangnya ya seperti yang saya katakan kurang energi, kemudian kita negara-negara kepulauan yang selalu saja ada permasalahan dengan banjir dan sebagainya, ketidakpastian iklim. Nah, itu mungkin permasalahan-permasalahan tersebut yang memang lebih banyak akan diprioritaskan gitu. Padahal permasalahan yang secara secara nasional itu kurang akan menjadi prioritas, itu yang jadi permasalahan sebenarnya gitu ya. Tetapi seperti hutan gitu ya, itu akan mengganggu misal kebakaran hutan. Indonesia selalu saja dikeluhkan oleh negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia gitu ya. Itu karena asapnya itu selalu akan kemana-mana. Tapi akhir-akhir ini sudah lumayan berkurang mungkin terkait dengan hal tersebut. Jadi memang begitu banyak permasalahan itu gitu ya yang memang menjadi prioritas bersama, tapi tidak bisa dijadikan misalnya Indonesia memiliki permasalahan terkait batu bara yang besar gitu, sementara negara lain nggak merasakan, kami nggak punya batu bara gitu, kami nggak merasa ada permasalahan dengan penggundulan lahan dan sebagainya. Nah, itu jadi masalah juga gitu. Jadi intinya yang dikatakan juga tadi bahwa sekali lagi untuk
rekomendasi saran dari terkait dengan kerjasama ini bahwa ASEAN itu perlu terkait dengan tata kelola iklim ya. Jadi perlu mengubah tata kelola iklim dari model state sentris tadi yang saya katakan itu menuju pola yang lebih atau model yang lebih partisipatif ya, yang lebih substansif. Nah, caranya itu dengan membuka ruang pengambilan keputusan bagi aktor non negara, memperkuat koordinasi lintas sektor, kemudian mengurangi silo kelembagaan seperti yang kami sarankan seperti yang kami sebutkan tadi terkait dengan isi dari artikel tadi. Nah, yang bisa kami memang sampaikan itu memang terkait dengan artikel saja mungkin yang harusnya nanti kami akan perkuat lagi kalau ada untuk membaca dari artikel-artikel yang lain. Intinya bahwa kerjasama di ASEAN ini prinsip kedaulatan dan konsensus itu tetap dapat dipertahankan, tapi harus dibuat lebih adaptif ya agar tidak menghambat nanti respon iklim yang cepat dan inklusif tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ridho atau Mbak Tuti. Terima kasih Bu Dini dari perwakilan kelompok kami ya untuk menjawab dari pertanyaan atau diskusi dari Pak Arief. Mungkin sedikit kami luruskan tadi Pak Arief di artikel ini karena kami fokusnya satu artikel Pak ya, satu artikel sesuai minta collaborative governance. Jadi sebenarnya tidak secara eksplisit itu si Salazar itu ngomong egalitarian. Sebenarnya teori egaliter itu di artikel ini tidak dibahas. Namun di artikel ini kami mengkritik itu betul kata Bu Dini tadi adanya kolaboratif tidak akan tercapai. Dan Pak Ari itu ngomong ada ego sektoral. Kalaupun ada ego sektoral itu bahkan si Salazar dalam artikelnya ini ya, yang si Scopus ini, dia mengatakan memberi jawaban. Ada namanya teori praksis. Nah, teori praksis ini berapa kali di artikel ini diulang-ulang terus ya, bahkan jadi menjadi solusi bagi komunikasi kolaboratif governance dalam bidang iklim. Praksis itu berapa kali di artikel ini ditawarkan oleh Salazar untuk menghilangkan mengkikis silo kelembagaan, silo ya itu tadi silo kelembagaan itu, makanya pakai praksis Pak. Nah, praksis itu apa itu praksis itu seperti yang Bu Dini yang pertama kali dijelaskan Bu Dini yang di slide tadi ya. Ada 3 teori ya, menggabungkan semua harus berpartisipasi, duduk bareng. Nah, kalau istilahnya Pak Arief tadi kan harus duduk bareng, baik itu negara ASEAN sendiri, para ahli dalam memutuskan itu. Bahkan akar rumput pun harus ikut serta kalau dalam teori praksis ini kan ya. Masyarakat adat, masyarakat pesisir yang terkait tentang terkena efek langsung dari kebijakan perubahan iklim tadi ya, misalnya contoh tadi ya, bukan hanya negara atau NGO yang besar atau multinasional corporate gitu ya, itu kan tidak seperti itu. Makanya si Salazar melalui artikel ini dia mengatakan ada solusinya, adalah namanya praksis. Semua itu harus terpakai, maksudnya duduk bareng. Kalau istilah Pak Arief tadi duduk bareng dalam collaborative governance tentang permasalahan iklim. Jadi bukan hanya antara aktor utamanya adalah negara. Itu juga kami kritik ya, karena kelibatan itu belum terpakai karena ada 9 narasumber sebenarnya yang ditanyakan yang digali oleh Salazar. Itu Pak. Itu untuk mungkin bahan diskusi kita ya. Pemantiknya bagus sekali Pak Arief, makasih Pak Arief. Pemantiknya luar biasa. Baik, untuk melengkapi jawaban Pak Arief kali ya Pak ya, biar lengkap. Saya jadi berasa Menteri Luar Negeri ini Pak. Oke, seperti yang Pak Arief sampaikan tadi, duduk bareng mungkin kita bisa bicara mulai dari dampak gitu ya. Kalau tadi kan Pak Arief menyampaikan bahwa kadang-kadang bicara posisi ya, siapa negara yang lebih kuat, siapa negara yang paling maju. Tapi ketika kita bisa duduk bareng bicara mulai dari dampak bersama, bukan atas dasar kekuatan, artinya meskipun kapasitas tiap negara berbeda, tapi dampak perubahan iklimnya kan dirasakan bersama ya. Contohnya aja kalau misalnya Sumatera kebakaran kan asapnya juga terasa tuh sampai ke Malaysia.
Kira-kira mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin fokus pembicaraannya pada masalah ya yang dirasakan oleh semua negara. Seperti itu. Semoga Pak Arief puas nih dengan jawaban kami bertiga nih, trio kwek-kwek ini Pak. Ya, terima kasih. Kata Pak Catas tadi, teman-teman bukan alat pemuas nggih, Pak. Sulit. Monggo. Kalau ukur puas sih sulit tuh. Ya, monggo dijawab saja sepengetahuan Bapak Ibu aja, gitu maksudnya. Dan yang nanya itu ya jangan ngeyel lah, gitu ya. Oh ya, gitu aja. Terima kasih, gitu. Ya. Ya kalau eyel-eyelan nanti gak selesai-selesai ini. Kalau jam 6:05 biasanya saya sudah diingatkan Pak, habis waktunya. Ya tambahlah tapi ini satu pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan dari kelompok berapa yang belum tadi? Izin Pak, kelompok 3. Ya siap, monggo lanjut. Oke, selamat sore menjelang malam. Saya dari kelompok 3 tadi PPT kelompok 2 di mana ada governance modern saat ini itu kan melibatkan aktor non negara seperti perusahaan dalam pembangunan dan sustainable government ya. Namun di sisi lain kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan kritis melalui konsep from government to governance. Jadi dari government ke governance. Negara lebih dipastikan sebagai fasilitator dan regulator. Jadi pertanyaannya, kondisi ini tidak beresiko melemahkan peran negara, terutama ketika perusahaan justru memiliki kekuatan ekonomi dan berpengaruh jauh lebih besar dibandingkan masyarakat. Jadi bagaimana negara itu memastikan bahwa governance tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan pada didominasi pada kepentingan korporasi. Itu saja pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Kalau terkait dengan korporasi mungkin itu lebih kepada apa namanya presentasi di awal ya, yang kelompok pertama tadi kalau kita bicara corporate governance. Namun kalau berbicara apa tadi pertanyaan Mbak Ayu lebih ke peran negara itu loh Bu, dari government ke governance tadi yang melibatkan aktor non negara tadi gitu loh. Itu kan memiliki kekuatan yang pengaruhnya lebih besar. Saya memastikan aja bagaimana sih kalau governance-nya itu tetap berpihak pada kepentingan publik lah, seperti itu. Terima kasih. Pastinya, ya baik, terima kasih. Governance sendiri itu kan tata kelola pemerintahan ya yang terdiri dari berbagai aktor, jadi nggak bisa kalau pemerintah sendiri gitu, betul bukan governance namanya, itu government. Ya di sini tentunya kalau government itu sebagai apa namanya figur kunci ya, bisa dikatakan apa namanya hanya di sini keterlibatannya tentu saja harus ada pihak swasta. Tanpa ada keterlibatan pihak swasta maka tidak akan bisa dikatakan bahwa ini adalah governance gitu ya. Jadi harus minimal 3 pilar lah adanya, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat tentunya yang terlibat gitu. Walaupun dengan sekarang ada model-model tambahan-tambahan lainnya, namun tentu saja kita tidak boleh namanya apa namanya sisi dari swasta gitu ya, itu harus lebih kuat dari pemerintah atau masyarakat lebih kuat dari pemerintah, itu nggak ada. Dalam suatu negara pastinya pemerintah itu yang memegang figur kuncinya, tetap dengan aturan-aturan yang dibuat, kebijakan-kebijakan yang dibuat, yang artinya baik perusahaan-perusahaan yang ada itu harus tunduk dan patuh juga kepada aturan dari pemerintah. Namun bukan, kalau kita bicara governance itu lebih tingkatannya sudah tidak lagi hanya sekedar menjadi mengikuti saja apa yang ditetapkan oleh pemerintah, namun terlibat, maksudnya terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, dalam formulasi hingga pengambilan keputusan gitu. Bagaimana mereka kepentingan-kepentingan mereka pun diakomodir gitu, sehingga
tidak hanya menjadi pelaksana saja, tetapi mereka terlibat di dalamnya, terlibat bagaimana maunya negara gitu ya, maunya dari perusahaan dan maunya masyarakat itu harus dilibatkan. Makanya itulah perubahan dari governance yang selama ini mungkin hanya memberikan kebijakan kemudian dilaksanakan, itu berubah kemudian menjadi keterlibatan berbagai pihak yang sama-sama saling berkoordinasi, tidak hanya berkoordinasi tetapi berkolaborasi dan bersinergi. Itu menurut saya, sehingga bisa diyakinkan bahwa di sini dengan keterlibatan perusahaan atau pihak swasta tadi di dalam kolaborasi governance, itu kemudian tidak menjadikan pihak dari perusahaan atau swasta tadi merasa dirugikan atau merasa terpinggirkan. Begitu mungkin Mbak Ayu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Rido maupun Mbak Tuti, silakan. Oke, bisa gini Mbak Ayu, mungkin saya simpulkan dari pernyataan dari Bu Dini untuk menjawab dari kelompok kami ya. Yang pertama itu konsep governance itu ideal bukanlah tentang negara mundur atau cuci tangan atau istilahnya hollowing out of the state lah kalau di istilah di artikel itu kan. Sebaliknya itu governance itu menuntut kapasitas negara yang jauh lebih canggih. Kalau di artikel itu ya, jadi canggih itu dalam artian kalau tidak secara eksplisit ya, si Slazer itu ngomong meta governance, mengatur tata kelola yang semua harus terlibat gitu ya. Itu terus gini, negara dituntut untuk bisa merangkul korporasi ya untuk demi pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kita tidak bisa ya, benar kata Bu Dini ya, kita sejalan dengan Bu Dini itu di kelompok kami itu, kalau negara tidak merangkul korporasi itu pertumbuhan ekonomi lambat ya. Namanya tuh kenapa istilah di dalam Slazer tuh presis tuh. Semua dari unsur terkecil sampai unsur tertinggi itu harus dilibatkan di dalam artikel ini ya untuk menjawab itu. Jadi kapasitas negara itu harus lebih canggih. Dia bukan kata-katanya nggak pakai dominan sebenarnya, negara lebih canggih dalam artian lebih moderat gitulah. Nah, dalam artian lebih moderat itu negara itu harus dituntut harus merangkul korporasi ya, harus merangkul korporasi untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara tanpa mengabaikan grassroots tadi lah, kata tadi ada masalah pesisir sebagai yang harus dirangkul juga semuanya. Tetapi di saat yang sama negara harus memegang tali kendali. Nah, makanya itu ada istilah itu meta governor. Jadi dia memegang kendali sangat erat atas korporasi tersebut untuk bekerja untuk kepentingan publik gitu loh. Nah, itu peran, namanya istilah yang di Slazer itu meta governor gitu sih Bu, untuk memperkuat jawaban dari Bu Dini tadi ya. Mungkin itu Pak atau Bu Ayu, karena kelompok kami bukan alat pemuas, mungkin dianggap puas saja gitu ya. Ya, berarti puas. Berarti keberhasilan government itu tidak hanya bergantung pada kekuatan negara atau kekuatan pasar secara terpisah gitu ya Pak, tetapi pada kemampuan negara untuk menciptakan tata kelola yang tadi mampu, kata Bu Dini, menyinergi seluruh aktor secara seimbang dan bertanggung jawab, seperti itu ya. Oke, benar Pak, benar kelompok Bu. 2. Benar, presis kalau lebih namanya. Oke, mungkin kata Pak Catas tadi cukup Bu Ayu ya, mungkin terakhir tadi ya. Gitu kah? Oh iya. Mau maghrib Pak di sini Pak. Sinyal permintaan. Di sini sudah azan maghrib ya. Nggih. Ya. Saya kembalikan ke Pak Catas. Permintaannya dipertimbangkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, diskusi kita yang pertama dan kedua ini saya merasa dibantu gitu ya, untuk bisa menelusuri ya praktik-praktik dari kolaboratif governance ya. Sekaligus Bapak Ibu itu bisa mendapat literatur baru gitu ya dari praktek-praktek itu, sehingga kemudian kita bisa lebih memahami gitu ya. Termasuk tadi bahwa
penerapan kolaboratif governance itu sangat mensyaratkan adanya kemampuan yang lebih di dalam proses pemerintahan. Persoalannya birokrasi sekarang ini, khususnya di Indonesia, menurut pendapat saya belum memiliki kapasitas yang memadai untuk itu. Sehingga perlu transformasi ya dari perilaku birokrasi yang sementara ini menganggap dirinya dominan state ya, very much state, menjadi pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan mampu menggandeng aktor-aktor lain di dalam proses pemerintahan. Untuk itu tantangannya adalah apakah sejauh ini good governance di pemerintahan itu juga sudah dilaksanakan secara baik, atau bahkan tadi di kelompok 1 disinggung good corporate governance-nya sudah baik atau belum. Saya kira itu sebagai penutup kuliah hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kita. Sekian, saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh.